Lagi mikir mau beli tablet baru buat lebaran? Bingung mau pilih yang mana? Tenang aja, Pricebook punya rekomendasi tablet keren dengan harga murah sekitar 1-3 jutaan yang performanya oke banget buat kamu. Di sini kamu bisa nemuin banyak pilihan tablet dengan ukuran layar 8-10 inci. Kamu juga bisa pilih dari berbagai merek tablet terbaik, mulai dari Huawei, Infinix, Xiaomi, sampai Oppo dan Itel juga ada. Tapi jelas ya, kalau setiap merek punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita lihat daftar tablet murah paling worth it harga 1-3 jutaan yang keren-keren ini. Tablet rekomendasi pertama dari Nidea, kita mulai dari yang di bawah 2 juta dulu kali ya, yaitu ada Redmi Pad SE. Meskipun udah rilis sejak September lalu, tapi dengan harga yang sekarang cuma 1,8 jutaan aja, tablet ini tuh Nidea nilai lumayan banget. Tablet ini punya layar 11 inci dengan resolusi Full HD+. Jadi enak banget buat nonton video atau main game. Desainnya juga ringkas dan enteng, jadi gampang dibawa-bawa. Bodinya dari aluminium, kelihatan kokoh gitu. Layarnya juga punya refresh rate 90Hz, jadi pas nge-scroll atau main game tuh mulus banget. Ada fitur reading mode juga yang bikin mata nggak gampang capek kalau lama baca di tablet. Soal suara, Redmi Pad SE ini punya 4 speaker Dolby Atmos. Jadi suara yang dihasilkan tuh mantep banget, apalagi pas nonton film. Kameranya sih lumayan aja, nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus-bagus banget juga. Nah, buat performa, tablet ini ditenagai chipset Snapdragon 680. Buat main game-game populer kayak Genshin Impact, Call of Duty Mobile, atau PUBG Mobile sih masih oke. Baterainya juga awet, bisa tahan seharian buat browsing atau sekitar 10 jam buat main game. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Pad SE terupdate ada di scene berikut ini. Misalkan nyari yang desainnya lebih compact, kamu bisa lirik yang masih anget banget nih, yaitu Redmi Pad SE varian 8,7 inci. Tablet ini tuh opsi yang lebih kecil dari Redmi Pad SE yang sebelumnya, dan menariknya harganya bersaing banget. Soal performa, dia pakai MediaTek Helio G85. Chipset lama sih, tapi masih oke buat tablet yang biasanya nggak dipakai seintensif HP. RAM-nya 4GB cukup buat penggunaan standar. Pengalaman penggunaannya, Helio G85 ini masih lancar buat sosmed, browsing, dan YouTube. Bahkan Mobile Legends pun masih enak dimainin di tablet ini. Layarnya 8,7 inci, kualitasnya oke lah buat harga segini. Resolusi YouTube mentok di 1440 pixel, tapi gambarnya tetap enak dinikmati. Refresh rate 90Hz bikin scrolling jadi mulus. Desainnya biasa aja, full plastik, tapi udah ada IP53 buat tahan debu dan percikan air. Nggak ada pemindai sidik jari, jadi cuma pakai pin atau face unlock. Kameranya 5 megapiksel selfie dan 8 megapiksel belakang. Cukup buat kebutuhan dasar. Yang bikin kaget justru speakernya. Suaranya bagus banget buat tablet mini, kenceng dan jernih buat dengerin lagu. Baterainya 6650 mAh. Lumayan awet, bisa tahan 7-8 jam buat browsing, streaming, dan main game. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Pad SE 8,7 inci terupdate ada di scene berikut ini. Dari Xiaomi, kita geser dikit ke Huawei MatePad SE 11 inch nih. Tablet ini resmi hadir di Indonesia sejak Juli 2024, tapi masih cocok buat berbagai kebutuhan di tahun ini. Mulai dari kerja, hiburan, sampai nemenin anak main. Harganya juga makin terjangkau, sekitar 2,6 jutaan aja. Desainnya tuh simple, tapi tetap kelihatan premium. Bodinya tipis banget, cuma 6,9 mm, dan enteng, cuma 475 gram. Jadi enak banget buat dibawa kemana-mana. Layarnya gede 11 inci dan bezelnya tipis, jadi layarnya kelihatan luas banget. Warnanya juga oke, tapi ya refresh rate-nya standar aja, 60Hz. Nah, buat yang suka hiburan, tablet ini punya 4 speaker yang suaranya mantap. Baterainya juga badak, 7700 mAh. Bisa tahan seharian. Ada fast charging juga buat ngecasnya lebih cepat. Buat yang suka gambar atau desain, ada stylus Huawei M Pen Lite yang bisa dipakai lama banget. Buat anak-anak, ada fitur Kids Corner yang aman buat belajar dan main. Performanya didukung chipset Snapdragon 680, udah cukup lah buat harga segini. Sistem operasinya Harmony OS, bisa nyambungin perangkat Huawei lain dengan gampang. Untuk spesifikasi dan harga Huawei MatePad SE 11 inci terupdate ada di scene berikut. Nyempil di
kit yang harganya 3 jutaan, ada Oppo Pad Air. Tablet ini punya tampilan yang menarik, tipis, dan desain belakangnya unik kayak gundukan pasir. Oppo nyebutnya tekstur 3D Sunset Dawn. Bodinya juga ringan dan tipis, jadi enak dibawa-bawa. Layarnya gede 10,36 inci. Resolusinya 2K, jadi gambarnya lumayan bagus. Ada fitur eye care juga buat jaga mata. Performanya didukung Snapdragon 680, cukup oke buat kelas harganya. RAM-nya 4GB, bisa ditambah lagi. Dan ada memori internal 64GB yang bisa diperluas. Soal suara, tablet ini punya 4 speaker Dolby, jadi suaranya mantap. Baterainya juga gede, 7100 mAh. Tapi sayangnya nggak ada colokan audio 3,5 mili atau slot SIM card. Jadi internetnya cuma bisa pakai WiFi. Kameranya ada di depan dan belakang. Lumayan lah buat video call atau foto-foto biasa. Untuk spesifikasi dan harga Oppo Pad Air terupdate ada di scene berikut. Selain Redmi Pad SE 8,7 inci, ada juga nih yang gak kalah anget karena baru banget rilis, yaitu itel Vista Tab 30 Pro. Tablet ini tuh kayaknya pas banget buat pelajar atau pekerja yang butuh perangkat murah tapi fiturnya oke. Buat hiburan juga asik. Tablet ini layar 11 inci, lumayan gede dan jernih. Bodinya juga tipis dan enteng, jadi enak dibawa-bawa. Nah, yang menarik, tablet ini bisa pakai SIM card 4G, jadi bisa buat nelpon tanpa harus nyari WiFi. Suaranya juga mantap berkat adanya sistem dual speaker. Tambahan lagi, tablet ini udah ada aplikasi belajar buat anak-anak dari SD sampai SMA. Desainnya yang tipis dan ringan bikin tablet ini cocok buat dibawa kemana aja. Intinya, itel Vista Tab 30 ini tablet yang oke banget buat harga segini. Fiturnya lumayan lengkap, cocok buat belajar, kerja, atau hiburan. Untuk spesifikasi dan harga itel Vista Tab 30 Pro terupdate ada di scene berikut. Cari yang speknya mirip kayak itel Vista Tab 30 Pro dengan harga lebih murah. Nih, ada Infinix Xpad varian LTE-nya. Tablet ini tuh punya daya tarik utama di chipsetnya, MediaTek Helio G99 Ultra, yang performanya lumayan tinggi buat tablet di kelas harganya. Buat yang suka main game, tablet ini juga oke. Bahkan Honor of Kings bisa jalan lancar. Layarnya Full HD+, dan warnanya cukup akurat, tapi agak susah dilihat di bawah cahaya terang. Terus ada screen protector bawaan juga. Jarang-jarang nih ada tablet murah kayak gini. Desainnya sih bezelnya agak lebar, tapi refresh rate 90Hz-nya cukup responsif. Buat foto-foto, kameranya lumayan lah buat dokumen atau rapat, tapi dynamic range-nya terbatas. Suaranya mantap, ada 4 speaker, tapi bassnya lebih dominan dan vokal agak kurang jernih. Baterainya 7000 mAh, awet banget, bisa tahan lama buat kerja atau main game. Pengisian dayanya 18 watt, agak lama sih, tapi baterainya awet, jadi masih bisa ditoleransi. Intinya, Infinix Xpad ini tablet yang oke banget buat harga segini. Performanya lumayan, baterainya awet, dan fiturnya cukup lengkap. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Xpad 4G terupdate ada di scene berikut ini. Kita masuk ke produk terakhir seperti biasa nih. Ini dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih, buat kamu yang gak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kau bisa main-main nih ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya taruh di kolom deskripsi. Terakhir nih, yang dia nilai jadi tablet murah paling jijik adalah Poco Pad. Kenapa nih dia ngerasa kayak gitu? Soalnya layar tablet ini tuh gede banget, 12,1 inci LCD. Mungkin ada yang mikir, kenapa bukan AMOLED? Tapi tenang aja, resolusinya 2,5K dan refresh rate-nya 120Hz. Jadi tetap enak dilihat. Perlindungannya Corning Gorilla Glass 3. Lumayan lah. Selain itu bodinya juga tipis, cuma 7,52 mm dan beratnya 570
gram. Kalau dipasangin cover case, keyboard, dan stylus, beratnya masih di bawah 1 kilo, mirip laptop tipis 14 inci. Soal suara, tablet ini punya 4 speaker mantap buat nonton atau main game. Ada colokan audio 3,5 mili juga buat yang suka pakai headset. Ada slot micro SD buat nambah memori sampai 1 TB, tapi sayangnya ini tablet Wi-Fi only, gak bisa pakai SIM card. Nah, soal performanya nih, PocoPad ini didukung chipset Snapdragon 7S Gen 2, RAM 8GB, dan memori 256GB. Yang kalau dipakai buat main game berat kayak Genshin Impact masih aman dan lancar jaya bro. Baterainya juga gede di angka 10.000 mAh yang bisa tahan sampai 11 jam. Oh ya, ada fast charging 33 watt juga ya di sini yang bikin ngecasnya cepat. So, buat kamu yang tertarik untuk detail spesifikasi dan harga PocoPad terupdate ada di scene berikut ini ya. Sekalian ini izin pamit. Ciao!